Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Malaikat menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Aku tidak pantas bersujud padanya, karena aku lebih baik darinya. Aku engkau ciptakan dari api, dan engkau menciptakannya dari tanah. Karena pembangkangan iblis, Allah pun mengusirnya dari surga. Sehingga hanya Adam, Hawa, dan para malaikat yang ada di dalamnya. Ya Tuhanku, karena engkau telah menghukumku dan mengusirku dari surga, aku bersumpah akan menyesatkan manusia dan menjadikan mereka tidak pernah mensyukuri nikmat-Mu. Sejak itulah, iblis semakin membenci Nabi Adam. Ia pun tidak mengakui kesalahannya dan tidak mau bertobat kepada Allah. Demikianlah, Nabi Adam tinggal dengan penuh kebahagiaan di dalam syurga. Beliau menceritakan nama-nama benda yang ada di syurga. Para malaikat pun bergembira dan sangat menghormati Nabi Adam. Alhamdulillah, Allah berikan kepadaku demikian banyak kenikmatan di sini. Semua serba indah dan serba ada. Semua kebutuhanku tercukupi di sini. Subhanallah, pemandangan di sini sangat luar biasa. Tumbuh-tumbuhan beraneka warna, binatang-binatang berbagai macam jenisnya. Mengapa jenisku hanya sendiri? Sedangkan tumbuhan-tumbuhan itu banyak kawannya. Binatang-binatang itu pun banyak kawannya. Tapi aku... Nabi Adam memikirkan keadaan dirinya yang sendiri. Dia membandingkan keadaan dirinya dengan makhluk-makhluk lain di surga. Dia merasa kesepian, namun tidak tahu bagaimana mengatasi keadaan ini. Hingga akhirnya dia pun tertidur. Allah yang maha bijaksana mengetahui isi hati hambanya. Dikala Adam tertidur, Allah pun menciptakan Hawa, seorang manusia seperti Adam, berjenis perempuan. Siapa engkau? Aku Hawa. Hawa? Makhluk apa engkau? Aku seorang perempuan. Aku juga manusia seperti engkau, Adam. Dari mana engkau datang? Allah yang maha besar telah menciptakan aku dan memerintahkan aku untuk menemanimu dan mendampingimu sebagai istrimu. Ya Allah, maha suci engkau. Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba-Mu. Terima kasih ya Allah atas anugerah ini. Wahai istriku, kita harus banyak bersyukur kepada Allah, karena Dialah yang telah memberikan kita kenikmatan sedemikian banyak. Allah mempersilahkan kita memakan apa yang kita mau di seluruh surga ini. Iya, suamiku. Aku pun mengerti, karena Allah lah kita bisa seperti ini. Kita harus banyak bersyukur kepadanya.
Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Demikianlah, sejak saat itu Adam pun tidak sendiri lagi. Allah menciptakan Hawa sebagai teman dan pendamping hidupnya. Dan kita harus selalu ingat agar kita tidak mendekati pohon yang dilarang Allah itu. Baik suamiku. Tapi kenapa? Mengapa ya kira-kira Allah sampai melarang kita mendekati pohon itu? Aku pun tidak tahu. Yang utama, kita harus taat kepada Allah. Baik suamiku. Demikianlah, Adam dan Hawa hidup dengan penuh kebahagiaan di surga. Allah mempersilahkan Adam dan Hawa menikmati semua kenikmatan di surga, kecuali satu pohon yang tidak boleh dijamah. Hingga suatu saat, datanglah iblis menghampiri mereka. Karena iri dengan kesenangan Nabi Adam, iblis mengatur siasat dan berusaha membujuknya melakukan kemaksiatan. Hingga suatu saat, Hei Adam, bahagia sekali tampaknya kau di sini. Hah? Iblis? Mau apa kau kesini lagi? Apakah aku tidak boleh menemuimu? Aku hanya ingin memberikan selamat kepadamu, Adam. Karena kau sekarang sudah mempunyai pasangan. Tidak perlu. Bukankah Allah telah mengusirmu? Jangan begitu, Adam. Aku tidak bermaksud buruk kepadamu. Aku datang dengan baik-baik. Kau bohong. Tapi engkau tidak paham akan niat baikku, Adam. Apakah engkau ingin seperti aku, terusir dari surga? Dulu aku juga hidup di surga. Makanya aku kesini bermaksud memberikan nasihat kepadamu, Adam. Jangan sampai engkau terusir juga seperti aku. Kau bohong. Aku tidak percaya kepadamu. Engkau sungguh makhluk yang telah dikutuk oleh Allah. Untuk apa aku berbohong? Aku sudah terusir. Silakan kau pikirkan sendiri. Apakah ada keuntungan buatku berbohong kepadamu? Wahai Hawa, katakan kepada suamimu akan niat baikku ini. Wahai iblis, aku pun tidak percaya padamu. Kalian tidak percaya padaku? Apakah kalian tidak tahu akibat yang harus aku pikul untuk dapat menemuimu di sini? Aku ini berjuang setengah mati untuk kalian. Wahai Adam, Hawa. Berjuang apa? Sesungguhnya aku ingin mengabarkan kepada kalian suatu rahasia besar. Rahasia besar apa? Adam, Hawa, dengarkan aku. Aku ingin menyampaikan satu hal yang harus kalian ketahui. Apa? Katakan cepat. Untuk mendekati pohon itu, Hah? tahukah kalian apa sebabnya? Sungguh menyedihkan kalian ini. Lalu kenapa? Memang kau tahu, iblis? Hawa, jangan sepelekan aku. Aku hidup di surga lebih dahulu dari kalian. Aku bertemu Allah lebih lama dari kalian. Dan aku berteman dengan para malaikat itu juga lebih lama dari kalian. Jelaslah, aku tahu semua hal tentang surga. Hah? Kalau kau memang benar, katakanlah. Mendekatlah, Adam. Kalau tidak karena aku sayang kepadamu, tak akan aku beritahu rahasia besar ini. Ketahuilah Adam dan Hawa, sungguh Tuhan kalian tidak melarang untuk mendekati pohon ini.
melainkan supaya kalian tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Hah? Maksudmu? Sesungguhnya Allah tidak menghendaki kalian berdua untuk selamanya berada di surga ini. Suatu saat nanti Allah akan mengusir kalian sebagaimana Dia mengusir aku. Dan kalian pun akan hidup susah selama-lamanya. Hah? Bohong kau iblis. Kalian masih mengatakan aku bohong. Untuk apa aku berbohong? Justru aku menginginkan kebaikan untuk kalian, agar kalian tidak terusir dari surga ini sebagaimana aku. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Sederhana saja. Satu-satunya cara menyelamatkan kalian dari ancaman ini adalah makanlah buah itu. Hah? Tidak mungkin. Allah telah melarangku untuk mendekatinya. Adam, jangan bodoh. Pikirkan nasib istrimu. Apakah kau tega membuatnya susah dan bersedih? Pikirkan baik-baik. Jangan keras kepala. Lakukanlah sebelum terlambat. Dan jangan sampai kau menyesal. Celakalah kau, Adam. Terimalah pembalasanku. Aku jadi bingung. Bagaimana menurutmu istriku? Aku pun bingung, suamiku. Apakah benar apa yang dinyatakan iblis? Tapi ia sudah bersusah payah ke sini. Jika bukan sesuatu yang penting, ia pasti tidak akan melakukan hal itu. Betul juga, wahai suamiku. Mengapa Allah melarangku mendekati pohon ini? Apa yang salah dengan pohon ini? Benar, suamiku. Buahnya memang terlihat segar. Dan mungkin hanya buah pohon ini yang belum pernah kita cicipi. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan iblis tadi. Bila kita tidak memakannya, maka suatu saat kita juga akan terusir dari surga seperti yang iblis rasakan. Apakah kita coba satu saja, wahai suamiku? Mungkin Allah akan memaafkan kita. Benar juga pendapatmu. Mungkin kita coba sedikit saja. Demikianlah rasa penasaran dan ketakutan tidak kekal hidup di surga memenuhi pikirannya. Maka mereka pun tergoda untuk mendekati pohon terlarang itu. Adam pun tergerak untuk memetik dan memakan buah dari pohon yang Allah telah larang itu. Sesaat setelah keduanya memakan buah itu, maka Allah pun murka. Dan takut bukan kepala. Mereka baru sadar telah melakukan kesalahan terhadap Allah. Oh, ampuni kami ya Allah. Rasakan kau, Adam. Akhirnya aku berhasil menipu. Namun semuanya sudah terlambat. Allah pun mengusir mereka berdua keluar dari surga. Diiringi sorak-sorai dan tawa penuh kemenangan dari iblis. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang aku rahasiakan dan aku perlihatkan.
Engkau Maha tahu kelemahan dan kehinaan yang ada pada diriku. Maka ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah bersalah menganiaya diri kami sendiri. Dan sekiranya Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya dan pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana. Demikianlah Nabi Adam terus menyesali kesalahan yang telah dilakukannya. Demikian juga halnya dengan Hawa. Mereka Allah turunkan ke dunia dengan jarak yang terpisah jauh. Bertahun-tahun keduanya larut dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Air mata tak henti-hentinya mengalir dari kedua pelupuk mata mereka. Perasaan hina dan malu di hadapan Allah menjadikan mereka senantiasa tertunduk. Sampai akhirnya, dengan kasih sayangnya, Allah pun mengampuni dan memaafkan mereka. Dan dengan izinnya, akhirnya mereka pun dapat bertemu kembali dan hidup beranak pinak mengisi dunia.